adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Ya, ketemu lagi di sekolah minggu Klasis Yogyakarta Barat. Oke, nah teman-teman, ngomong-ngomong ini Kak Desti. Gimana Kak Ian? Oke, kita kenalan dulu. Oke. Oke. Nah, sekolah minggu kali ini bersama Kak Desti dan Kak Ian. Kita dari GKJ Wirabrajan. Ya. Oke. Nah, Kak Desti, di Klasis Yogyakarta Barat ini kan ada 8 gereja. Betul. Nah, tadi sudah kita sebutkan. Ya. Kita dari GKJ Wirabrajan. Nah, berarti masih ada 7, Kak. Ya, kira-kira 7 gereja itu mana aja ya adik-adik ya? Nah, kita absen yuk. Oke, siap. Kita tanya. Nah, teman-teman yang dari Jatimulyo. Hai. Terus ada teman-teman dari GKJ Sedayu. Nah, sekarang dari Medari. Hai. Terus ada dari Kebonagung. Ya, lalu dari Demaize. Hai. Dari Ngenta-Enta. Oke, satu lagi nih dari Rawulu. Hai. Wah, rajin-rajin ini teman-teman. Banyak yang ikut sekolah minggu. Iya dong Kak Ian. Pasti adik-adik udah ada di depan TV, di depan laptop untuk sekolah minggu. Oke, untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, nah kita semua ini kan anaknya Bapak Abraham. Nah, kalau gitu kita mau menyanyikan lagu pembuka, yaitu Bapak apa Mbak Desti? Abraham. Nah, adik-adik udah siap belum? Yuk sekarang kita bangkit berdiri. Kita harus semangat menyanyikan lagu Bapak Abraham.
sekali nyanyinya. Hebat-hebat adik-adik. Mereka tadi nyanyinya pakai gerakan loh, Mbak. Yoi. Nah, semangat sekali. Nah, hebat adik-adik ini. Nah, Kak Desti tahu nggak? Teman-teman ini, adik-adik semua ini, mereka sekarang sudah banyak yang masuk sekolah loh. Oh iya toh Kak. Berarti kalau adik-adik udah masuk sekolah, daya tahan tubuhnya udah bagus dong. Iya, karena adik-adik ini sudah divaksin. Wah, mantap. Iya kan, adik-adik? Tuh, betul. Adik-adik sudah divaksin, Kak Desti. Berarti sekarang udah lebih kebal dari virus corona yang apa namanya itu Kak Ian? Jenisnya yang sekarang Omikron. Nah, Iya, benar-benar. jadi adik-adik ini sekarang sudah kebal Dan dari tambah virus kuat. corona. Nah, tapi Kak Desti, fungsi vaksin tahu nggak? Fungsi vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Betul, meningkatkan daya tahan tubuh supaya virus-virus yang datang itu dilawan oleh vaksin itu tadi. Langsung hilang kekebalan gitu tubuhnya ya. keluar, terus virus-virus itu ditolak semua. Nah, adik-adik jadi sehat semua. Tambah kuat. Ya, oke. Kalau begitu Kak Desti, Ya. kita kan tadi sudah bernyanyi pembuka. Ya, sudah memuji Tuhan. Oke. Sekarang kita mau memulai sekolah minggu dalam doa, Doa. adik-adik. Nah, Baik, doanya adik-adik. dipimpin oleh Doanya siapa? dipimpin oleh DAV. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu sekelas Yogyakarta Barat. Kiranya Tuhan sertai, kiranya Tuhan berkati, dan kiranya kami dapat memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, Kak Desti, Ya, gimana tahu nggak? kalian? Kak Ian mau cerita. Dulu itu waktu Kak Ian masih sekolah. Nah, dulu itu kan jarang sekali belajar. Waduh, kok jarang belajar? Iya. Kenapa itu Kak Ian? Lah, saya dulu lebih suka nonton film kartun, nonton Doraemon. Wah, ya sama. Jadi jarang belajar. Nah, waktu itu Kak Ian ada ujian di sekolah. Waduh. Lalu di sekolah nilainya jelek. Lah iyalah jelas Kak Ian. Kan udah jelas nggak belajar. Iya. Nah, terus gimana? Tapi sama bu guru besoknya Kak Ian disuruh mengulang ujian lagi. Oh, remedi. Betul. Nah, setelah diulang lagi, Nilainya Kak Ian belajar. Tetap jelek. Enggak, nilainya jadi bagus. Wih, mantap Kak Ian. Nah, kalau begitu itu apa, Mbak? Untung ya, Kak Ian tuh nilainya jelek, terus gurunya itu kasih kesempatan lagi. Nah, kita semua ini diberi kesempatan kedua. Wah. Seperti Kak Ian ini tadi ya, Mbak ya. Iya. Diberikan kesempatan kedua sama bu guru. Lalu belajar dan mendapatkan nilai yang baik. Nah, kayak gitu adik-adik, kita hari ini juga mau belajar tentang firman Tuhan, tentang kesempatan kedua. Kira-kira tentang apa ya itu ya, isinya gimana ya? Ya, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosef. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama. Kita menyiapkan hati, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ku tanam di hatiku
Shalom. Kita bertemu kembali adik-adik untuk mau mendengar firman Tuhan. Nah, tetapi sebelum kita mau mendengar, bagaimana kalau kita bersama-sama bermain dulu? Ya? Baik, coba lihat. Nah, ada gambar apa? Buah-buahan. Ada anggur, ada stroberi, ada jeruk. Nah, sebelum kita mau mendengar, Pak Yusuf mengajak kita akan bermain tentang buah-buahan. Siap? Siap? Yuk kita mulai permainan pertama. Nah, permainan untuk mencari perbedaan gambar buah-buahan. Kita lihat ya gambarnya ya. Nah, di atas dan di bawah gambarnya mirip sekali, hampir sama. Coba tolong perhatikan siapa yang bisa menemukan perbedaannya. Yuk Pak Yusuf hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ketemu? Ternyata perbedaannya banyak loh adik-adik. Ada 7 perbedaan. Coba perhatikan. Nah, ini jawabannya. Di semangka misalnya, tuh giginya semangkanya ompong. Coba lihat lagi perbedaannya. Nah, mata di pisangnya beda. Manggis, coba perhatikan bedanya. Yang manggis itu arahnya ke kanan kirinya juga beda. Apalagi yang apel. Apel kan kelihatannya merah sama hijau. Warnanya ditukar. Lihat lagi gambar apa? Nah, jeruknya juga beda. Yang satu mulutnya tertutup, yang satu terbuka. Lagi ada buah lemon. Yang di atas nggak ada, yang di bawah ada lemonnya. Dan yang terakhir buah pir. Bedanya yang satu ada daunnya, yang atas, yang bawah nggak ada daunnya. Tuh, sudah ketemu perbedaannya? Mau permainan lagi? Yuk, kita masuk permainan kedua. Kita mau cari kata buah-buahan yang ada dalam kotak. Kita lihat kotaknya. Dah, coba lihat siapa yang menemukan di sana buah kata nanas. Coba lihat. Ketemu? Jawabannya ini. Ya, ada kan kata nanas? Kita coba cari buah lagi yuk. Ya, siap ya. Nah, perhatikan. Coba cari di sana kata buah lemon. Cari pas bawah. Ketemu? Nah, disinilah ketemu kata lemon. Ketiga, coba kita lihat lagi. Perhatikan hati-hati. Di sana ada kata anggur. Coba cari lagi. Pelan-pelan. Ketemu? Siap? Nah, ini jawabannya. Anggur. Siapa tadi yang bisa menemukan semuanya? Weh, pinter. Semua ketemu. Nah, kalau gitu satu lagi ya. Satu lagi permainannya ya. Kita mau permainan tebak gambar buah. Coba perhatikan. Nah, kita mulai soal pertama. Coba lihat. Ada gambar jam. Ada gambar buku. Kira-kira apa yang dimaksud? Jambu, betul. Jambu. Nah, sekarang coba soal kedua. Perhatikan.
ada gambar hewan yang bisa menyemburkan api. Naga. Dan juga ada gambar nasi. Wah, apa kira-kira? Hahaha. Jawabannya adalah nanas. Terakhir coba ya, tebak gambar yang ketiga. Oke, kita lihat ya. Ada gambar topi. Kira-kira lalu ada gambar sampingnya. Apa jawabannya? Pisang. Luar biasa. Ternyata adik-adik semua bisa menjawab soal-soalnya. Berarti kita sudah mengenal buah-buahan. Nah, adik-adik, cerita hari ini juga mau bercerita tentang buah. Tetapi bukan buah yang kita dengar. Kita mau mendengar tentang perumpamaan sebuah pohon yang tidak berbuah. Karena itu mari yuk, siap mau mendengar cerita? Kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama ya. Tirukan doa dari Pak Yosef ya. Baik, mari kita berdoa menirukan doa Pak Yosef. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, cerita hari ini punya judul kesempatan kedua. Mari kita dengar ceritanya. Adik-adik kira-kira tahu nggak ini gambar buah apa? Ayo, buah apa? Aneh ya. Brambang, bukan, mosok brambang di atas pohon. Mirip, tapi itu bukan bawang merah. Itu yang namanya buah ara. Nah, adik-adik, di tanah Israel sana dipenuhi dengan gurun. Orang gak bisa menanam tanaman di sembarang tempat karena tidak semua tanahnya subur. Tidak mudah mau mendapat air. Jadi orang kalau mau membuat kebun, mau menanam pohon, itu benar-benar harus mencari tanah yang sulit. Setiap ada tanah yang baik, mesti lalu ditanami. Nah, cerita ini adik-adik diceritakan oleh Tuhan Yesus yang terjadi di tanah Israel. Pada suatu hari, adalah seorang pemilik kebun anggur. Dia menanam kebun anggur yang begitu baik. Semuanya bertumbuh. Nah, adik-adik, ternyata pemilik kebun anggur ini juga melihat, kok masih ada ya tanah yang kosong? Aku akan menanam pohon ara di tengah-tengah kebun anggur ini supaya juga memberikan buahnya. Lah, benar kan adik-adik? Di kebun anggur itu lalu ditanami di tengah-tengahnya sebuah pohon ara. Semua dirawat, disiram, diberi pupuk, semuanya bertumbuh. Apalagi buah anggurnya berbuah dengan baik, selalu panen setiap tahunnya. Tetapi karena pohon ara itu tinggi, besar, memang harus ditunggu. Nggak bisa tiap tahun itu berbuah. Nah, adik-adik, suatu hari setelah 3 tahun, pemilik kebun itu jalan-jalan. Melihat anggurnya yang terus berbuah, hatinya bahagia. Tapi kemudian pemilik kebun anggur ini berhenti
di depan pohon ara yang sudah ditanamnya selama 3 tahun. Dilihatnya daunnya, dilihat tingginya. Ini sudah saya tanam loh, 3 tahun. Masa 3 tahun gak ada buahnya? Ini pohon apa ini? Sudah ditanam, sudah disiram, sudah dipupuk, gak ada buahnya. Buat apa hidup? Kamu sini, pelayan. Ya, iya tuan. Kamu kan beri pupuk kan? Iya tuan, saya beri pupuk. Kamu juga siram nggak? Iya tuan, juga saya beri air. Berarti ini pohon kurang ajar ini. Sudah ditanam, diberi pupuk, diberi air. Lihat ini loh, nggak ada buahnya. Ini percuma ini. Kamu ambil kapak, potong aja ini pohon. Buat apa 3 tahun yang anggur-anggur saja sudah berbuah loh. Lah ini 3 tahun ditunggu, gede doang, besar aja, nggak ada buahnya, percuma. Ayo ambil kapak, potong itu pohonnya. Tuan, coba beri 1 tahun lagi. Aku mau menyiram lebih banyak. Aku mau memberi pupuk. Coba Tuan, 1 tahun lagi. Aku diberi kesempatan, kasihan sudah 3 tahun. Nanti kalau sudah saya rawat. Tapi Tuan, pohon ini gak ada buahnya. Ya tidak apa-apa, ditebang saja Tuan. Berarti pohon ini tidak ada gunanya. Baik, saya beri waktu 1 tahun. Nanti kalau nggak ada buahnya, potong, rubuhkan. Karena nggak ada buahnya, berarti nggak ada gunanya. Nah, adik-adik, itulah cerita hari ini, perumpamaan yang dikisahkan Tuhan Yesus, yaitu tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kita belajar tentang kesempatan kedua. Adik-adik, apa kira-kira yang bisa jadi pelajaran dari firman Tuhan hari ini? Pertama, karena Tuhan sudah memberi banyak kebaikan dalam hidup kita. Itu ceritanya tadi seperti kebun anggur. Tetapi karena Tuhan begitu baik, ada pohon ara diberi tempat, diberi hidup. Kita juga diberi tempat, dipelihara oleh Tuhan. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berteduh, kita bisa bersekolah. Itu artinya hidup kita semua telah menerima kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur, Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Seperti pohon ara yang telah dirawat, kita pun juga dirawat oleh Tuhan. Kedua, pelajaran firman hari ini. Kalau Tuhan begitu baik, tetapi kita menjadi tidak baik, sayang sekali. Itu malah merugikan hidup kita sendiri. Pohon ara yang sudah dipupuk, disiram, tapi nggak ada buahnya, nggak baik. Maka kemudian mau ditebang. Kalau kita sudah menerima berkat Tuhan, ya kita harus menjadi baik. Kita harus mengeluarkan buah. Kalau nggak mengeluarkan, yang rugi kita sendiri loh. Kalau orang diberkati nggak bisa menjadi berkat, nanti bisa ditebang.
karena kita nggak memberikan buah. Pelajaran ketiga, Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Ternyata Tuhan tidak mau asal tebang, potong aja, enggak. Ternyata masih diberi kesempatan setahun supaya menghasilkan buah. Kita belajar adik-adik, Tuhan tidak suka menghukum. Tuhan lebih suka memberi kesempatan supaya mendatangkan buah. Tuhan lebih suka kita menjadi baik daripada kita menerima penghukuman dari Tuhan. Karena itu adik-adik, mari kita belajar. Ketika kita menerima berkat kebaikan Tuhan, kita juga harus jadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan juga gunakan kesempatan. Karena sejatinya Tuhan tidak suka menghukum, tidak suka menebang pohon. Tuhan suka memberi kesempatan supaya kita memberi buah. Nah adik-adik, sebelum Pak Yosef mengakhiri firman Tuhan, ada sebuah cerita seorang yang menyia-nyiakan kesempatan. Lihat, tersebutlah seorang yang buta. Buta itu tidak bisa melihat, tetapi dia punya sahabat yang begitu baik. Di mana-mana dibantu, dituntun, begitu. Sampai suatu hari, orang buta ini berkata, kalau aku besok bisa melihat, aku pengen melihat wajah pertama yang aku lihat, yaitu kamu sahabatku. Sebab engkau selalu menemani, menolong dan baik kepadaku. Maka aku ingin melihat wajahmu saja ketika aku bisa melihat. Nah adik-adik, benar. Ada sebuah rumah sakit yang bisa membuat melihat. Sahabatnya penuh dengan sukacita, yuk ke rumah sakit, ada operasi, kamu nanti bisa melihat. Kemudian mereka berdua pergi ke rumah sakit. Orang buta ini dioperasi dan bisa melihat. Dia mau memenuhi janjinya. Ketika pelan-pelan buka mata, dia melihat wajah sahabatnya. Tapi wajahnya jadi sedih. Pantas kamu jadi sahabatku. Lah kamu sendiri buta kok. Wah, ya pantas kamu aja buta. Ya sama aku dulu. Gak, aku sekarang udah melihat. Aku gak mau jadi sahabatmu. Kamu buta. Sekarang aku sudah bisa melihat kok. Kita gak jadi sahabatan lagi. Adik-adik, ternyata orang buta yang melihat itu meninggalkan sahabatnya. Tetapi suatu hari sahabatnya mengirim surat. Tertulis, sahabatku, kita sekarang tidak bersama lagi. Kamu sudah meninggalkan aku. Tetapi ketahuilah bahwa kamu bisa melihat karena aku sebagai sahabatmu telah memberikan kedua mataku kepadamu. Aku buta supaya kamu dapat melihat. Adik-adik, itulah kesempatan yang telah diberikan Tuhan Yesus. Bukan hanya mengorbankan matanya, tapi juga mengorbankan nyawanya untuk kita. Kalau yang buta bisa melihat, kita yang berdosa telah menjadi anak-anak Allah. Maka jangan sia-siakan kesempatan, kasih dan keselamatan Tuhan yang telah kita terima. Mari kita berdoa. Kembali tirukan doa Pak Yosef. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Ajarilah kami untuk mau berbuah, merasakan dan juga menikmati kesempatan kedua yang telah
Tuhan berikan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian adik-adik cerita hari ini. Terima kasih telah bermain bersama, telah berdoa dan mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk di dalam persembahan. Nah, persembahan ini nanti adik-adik masukkan ke dalam amplop, lalu dikumpulkan ke gereja masing-masing ya. Nah, betul. Nah, sekarang sebelum kita mau masuk dalam persembahan dan juga doa penutup, Ya. kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih 1000 untuk mengiringi persembahan. Baik, dan doa nanti akan ditutup oleh DAV. Ya, sekarang kita mari bersama-sama persembahan dan menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami pada hari ini. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, terima kasih ya sudah mengumpulkan persembahan. Nah, tetapi saat ini Mbak Desti, Ya. kita sudah di penghujung sekolah minggu. Wah, sekolah minggunya sudah hampir usai nih adik-adik. Nah, tapi nggak apa-apa, adik-adik ikut sekolah minggu depan ya. Nah, pasti dong. Tetapi jangan lupa, teman-teman, adik-adik semua harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, kira-kira protokol kesehatan itu 5M itu apa aja adik-adik? 5M. Nah, yang pertama apa Mbak Desi? Memakai masker, Ya, lalu mencuci tangan, menjaga jarak, ya, lalu menghindari kerumunan. dan mengurangi bepergian Ya. adik-adik. Baik, adik-adik semua harus mematuhi itu semua ya, supaya sehat. Oke, kalau begitu kita harus berpisah. Ya, kita Tetapi, harus mengakhiri sekolah minggu hari ini. Jangan sedih ya, kita bertemu lagi di sekolah minggu depan. Oke, nah sekarang untuk menutup sekolah minggu hari ini kita mau memuji Tuhan, menyanyikan lagu Yesus berpesan. Berpesan. Dan Dan Tuhan Yesus memberkati.